Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A yang soli dan solihah. Pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama dengan Ustazah Nia, tentunya masih dalam KBM secara daring. Pada pagi hari ini kita kembali lagi belajar tema. Masih dengan tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, apa muatan pada pertemuan kali ini? Yaitu muatan bahasa Indonesia. Kita nanti akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan yang kedua yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas dalam suatu teks, lalu disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Apa itu tersurat? Tersurat itu adalah ketika kita membaca, tidak membaca keseluruhan, baru membaca awal, kita langsung bisa tahu, oh ini gagasan pokoknya, jelas tertera dalam kalimat tersebut. Tapi kalau secara tersirat itu kita harus membaca keseluruhan, memahami keseluruhan bacaan, baru kita paham, oh ini gagasan pokoknya, seperti itu. Dengan secara tersurat dapat ditemukan di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan secara tersirat dapat ditemukan dengan cara membaca keseluruhan kalimat pada paragraf tersebut. Lalu gagasan pendukung itu uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas, lalu disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Nah, di sini ada contoh untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini ada bacaan yang berjudul batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, ini jelas ya anak-anak di sini. Gagasan utamanya kan batik merupakan kain tradisional di Indonesia. Jadi, gagasan pokoknya itu batik merupakan kain asli Indonesia. Lalu, gagasan pendukungnya itu dari kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Yang gagasan pendukungnya yang pertama itu adalah kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Nah, ini kan menjelaskan bagaimana kain batik itu dibuat, cara pembuatannya. Berarti gagasan pendukung yang pertama yaitu cara membuat kain batik. Lalu gagasan pendukung kedua itu kain batik berasal dari Pulau Jawa. Berarti di situ menjelaskan apa? Tempat asal kain batik. Lalu yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Berarti itu apa? Gagasan pendukungnya persebaran kain batik. Nah, itu adalah cara untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Jadi kalau tadi itu kan kita hanya membaca lalu kita bisa menentukan, kalau ini kita membuat peta pikiran terlebih dahulu. Jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung itu akan lebih mudah anak-anak jika kita dipahami jika disusun dalam sebuah diagram. Contohnya seperti ini. Kita membaca dulu. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, Jawa, dan Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan
persatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang pertama, kita cari dulu gagasan pokoknya. Biasanya terletak pada kalimat utama. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya Batak, Jawa, dan Sunda. Nah, ini langsung keragaman bahasa Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Berarti jelas ya di sini gagasan utamanya terletak pada kalimat utama yang ada di awal paragraf, yaitu Indonesia memiliki berbagai bangsa daerah. Lalu gagasan pendukung yang pertama yaitu keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah, yaitu keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Misalnya, lalu gagasan pendukung yang kedua kita baca dulu. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini adalah gagasan pendukung yang kedua, yaitu bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu kita baca lagi kalimat selanjutnya. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kita ambil gagasan pendukungnya dari kalimat ini, yaitu bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah materi hari ini dari Ustazah Nia, muatan bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga apa yang telah Ustazah Nia jelaskan dapat dipahami oleh anak-anak. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ustazah pada penjelasan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.